Tak bisa disangkal peran relawan Jokowi sangat besar dalam mendongkrak perolehan suara pasangan presiden dan calon wakil presiden Joko Widodo dan Yusuf Kala. Efektivitas relawan dalam pemilu 2014 memunculkan paradigma baru dalam politik Indonesia, yakni pemilu berbasis relawan. Maka tak heran jika usai terpilih sebagai presiden yang baru, Joko Widodo minta agar para relawan tidak bubar. Sebagai suatu energi politik, kekuatan relawan tetap diperlukan oleh Jokowi. Koordinator relawan tim pemenangan Jokowi JK, Eriko Sutarduga, mengatakan relawan adalah bagian dari masyarakat yang secara aktif melakukan kampanye dan meyakinkan rakyat banyak untuk memilih Jokowi di Pilpres yang lalu. Setelah Jokowi menang, tugas relawan adalah kembali ke masyarakat untuk membantu mempercepat program serta visi misi Jokowi JK yang populer dengan sebutan Nawacita. Apa mau dikata, belum seumur jagung, masa manis bulan madu itu harus berlalu. Kekecewaan demi kekecewaan muncul dan memicu para relawan kembali bergerak. Susunan Kabinet Presiden Joko Widodo menjadi anti klimaks hubungan Presiden Joko Widodo dengan para relawan. Kekecewaan muncul ketika nama-nama yang dianggap tidak layak masuk dalam susunan kabinet. Euforia pun menjadi tragedi saat Presiden Joko Widodo mengumumkan nama Komjen Polisi Budi Gunawan sebagai calon Kapolri. Tak pelak, putusan Presiden Jokowi ini membuat puluhan relawan pendukung Joko Widodo pada pemilihan Presiden 2014 mendatangi kantor KPK pada 15 Januari 2015. Massa yang menamakan diri relawan Salam Dua Jari mendukung KPK meminta Presiden Jokowi tidak melantik Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri. Bahkan mereka menyatakan siap kembali turun ke jalan jika tuntutan mereka tidak didengarkan. Dalam wawancara di program Jurnal Siang Berita 1, salah seorang relawan Salam Dua Jari, Olga Lydia, dengan tegas menyatakan bagaimana sikap mereka. Saya tidak bisa menyampaikan bahwa ini adalah bentuk kekecewaan, saya hanya bisa menyampaikan bahwa kami demikian mendukung pemerintahan ini sehingga kami merasa bahwa pada saat keputusan-keputusan yang demikian krusial dan kami melihat bahwa ini adalah keputusan yang salah, kami akan bergerak gitu. Dan mudah-mudahan Bapak Joko Widodo seperti yang kami sampaikan dalam surat tidak hanya mendengar dengan telinga tapi juga mendengar dengan hati gitu. Karena sebetulnya kami nggak ingin turun ke jalan, tapi kalau memaksa demi Indonesia, demi pemerintahan yang sudah kami dukung, kami harus turun ke jalan. Sebagai relawan yang sudah mendukung dan membantu pencalonan Jokowi sebagai presiden, para relawan merasa bertanggung jawab mengingatkan Jokowi. Relawan pendukung menjadi salah satu senjata ampuh bagi Jokowi dalam pemilu dan kini relawan yang kecewa bisa saja berbalik arah jika terus-menerus kecewa dengan keputusan sang presiden. Tim Liputan Berita 1 Jakarta. Pemirsa, masa bulan madu para relawan dengan Joko Widodo sudah berlalu. Setelah berhasil mengantar calon Joko Widodo dan Yusuf Kala ke Istana Presiden, relawan harus menerima kenyataan realitas tidak semanis harapan. Kritik dan protes mulai bermunculan sejak penyusunan calon kabinet hingga pengajuan nama calon Kapolri. Dan untuk membahas hubungan mesra kritis Jokowi dengan relawan, telah hadir relawan Salam Dua Jari, Ratih Ibrahim dan perwakilan DPP PDI Perjuangan Andreas Parera. Selamat siang Mbak Ratih, Bang Andreas, gimana kabarnya? Baik? Ya, saya kalau misalnya lihat Mbak Ratih nih ya, bingung mau bilang psikolog kah, selebritis dua jari atau relawan dua jari? Saya psikolog. Nah kalau jadi relawan kan rela, jadi ya ikut sama teman-teman. Tapi masih rela bergabung di relawan dua jari nggak sih dengan semua hal yang sudah dilakukan Presiden Joko Widodo selama 100 hari pemerintahan? Masih terus ya. Jadi ini komitmen pribadi maupun kalau saya boleh mengatasnamakan teman-teman. Jadi komitmen kami nemenin Pak Jokowi sih terus. Sama 5 tahun ke depan ya? Iya, sampai selesai ya masa Pak Jokowi bertugas. Dan tentu ada komitmen juga di kami. Komitmennya tuh begini loh. Apakah ada pamrih untuk masuk ke posisi tertentu? Tidak. Komitmen kami adalah membantu Pak Jokowi, mengawal Pak Jokowi sehingga menjalankan fungsinya memimpin negeri ini secara sesuai dengan yang disampaikan kepada kita, bersih, jujur, sangat menjunjung kedaulatan bangsa kepada rakyat. Tapi
100 hari ini menurut Mbak Ratih, bagaimana program-program berjalan? Apakah sudah sesuai dengan harapan? Atau tejo banget nih? Saya cuma ngutip dari Twitternya ya. Saya cuma ngutip aja gitu. Nggak jelas gitu. Karena di sosial media kan Katanya kosakata baru ya kan? Saya cuma ngutip aja loh nih. Well, gini, kami sadar yang namanya menjalankan sebuah upaya untuk membangun negeri itu tidak akan mungkin selesai dalam waktu 100 hari. Butuh waktu lah ya, proses ya. Yang namanya proses itu pasti ada pro dan kontra, ada ups and down, ada konflik, ada friksi, ada gesekan-gesekan, ada yang menyenangkan, ada yang bikin nangis, ada yang bikin bete, biasalah seperti kita di dalam keluarga juga, kehidupan berumah tangga juga begitu. Kadang-kadang jengkel, kadang-kadang ada yang ini kok nggak cocok banget sih, kemarin janjinya begini, dan masing-masing kan memiliki persepsi terhadap ketika Bapak menyampaikan aspirasinya, kita menangkapnya bagaimana. Yang cocok apa aja nih Mbak? Kenapa? Yang nggak cocok apa aja nih? Misalnya gini lah, sebetulnya seperti yang tadi sudah dinyatakan juga tentang pilihan menteri-menteri di kabinet. Kan ada harapan-harapan. Siapa mestinya sih yang nggak diinginkan? nggak mau ngomong deh. Lagi tahu juga kita, gitu ya kan? Dan itu kan diupayakan untuk disampaikan, ya. Tapi gini loh, di dalam hati kami, saya bilang kami ini benar-benar mengatasnamakan teman-teman nih kalau ngobrol ya. Kami itu percaya sungguh dengan niat baik Pak Jokowi, kami percaya sungguh dengan ketulusan Pak Jokowi. Itu sebabnya kan kemarin kita bukan cuma 100%, 1000% mendukung Pak Jokowi untuk sampai menjadi presiden. Dan nunggu ya. Jangan-jangan kami nih yang salah nih membaca beliau. Jadi kita ditunggu. Oh iya benar juga. Pokoknya gini, teman-teman relawan itu orang-orang yang sangat positivis. Jadi di sela-sela, kok nggak pas sih? Oh jangan-jangan kita salah. Kok nggak pas mestinya ini kan mesti dikasih tahu nih. Jangan-jangan presidennya kepolosan nih nggak tahu orang gitu ya. Kita kasih tahu gimana caranya. Kalau nggak didengerin, oh ya mungkin kita terlalu berisik ya gitu ya. Jadi itu ada tuh usaha untuk ngerem. Tapi pokoknya kita positif banget melihat Pak Jokowi. Tapi akhir-akhir ini Mbak Rati ya di sosial media, di masyarakat banyak sekali yang mengungkapkan kekecewaan mereka begitu ya. Itu pengen sekali saya menggali bagaimana Bang Andreas dan juga Mbak Rati melihat dalam 100 hari pemerintahan Jokowi begitu ya. Ini apa saja sih yang tidak sesuai harapan menurut Anda? Tapi sebelum kita lari ke sana, saya mau nanya dulu, dalam suatu pemerintahan pasti ada juga keberhasilan. Nah, kalau Bang Andreas melihatnya, ini 100 hari, hope apa sih yang terlihat selama ini dalam 100 hari? Ada tidak perubahan signifikan yang Abang merasa? Saya kira ya ini 100 hari ini biasanya dipakai sebagai tolok ukur awal gitu ya. Tolok ukur awal di pemerintahan yang baru mulai. Saya kira di Amerika Serikat juga orang selalu menggunakan tolok ukur itu, di Eropa, di beberapa negara. Kebanyakan negara demokrasi menggunakan 100 hari sebagai tolok ukur awal. Bisa lewat dengan baik atau tidak gitu. Nah, saya kira apa yang terjadi pada Pak Jokowi ini juga seperti itu gitu. Nah, kita flashback sedikit lah, lihat bagaimana proses Pak Jokowi ini menuju ke istana gitu. Nah, proses formal melalui dukungan partai-partai politik. Nah, kemudian di dalam perjalanan kita lihat euforia dan dukungan yang begitu masif, terutama termasuk dari teman-teman relawan. Kita tahu bahwa bagaimana dukungan itu begitu luas. Sehingga memang Jokowi menuju istana itu fenomenal gitu. Dan juga diikuti dengan suatu harapan yang tinggi. Relawan sendiri juga fenomenal di Indonesia akhir-akhir ini ya. Karena sebelumnya tidak ada kan Bang ya? Betul. Ini kalau saya lihat, saya mengikuti politik ini kan sejak zaman Orde Baru lah gitu. Saya melihat fenomena 99, fenomena 2015. Ya. Bagaimana fenomena 99 ketika itu dukungan terhadap Ibu Megawati, dan fenomena 2015, bagaimana dukungan terhadap Pak Jokowi ini gitu. Luar biasa. Dan puncaknya itu kita lihat misalnya pada pertemuan di Senayan itu. Dan yang berikut adalah ketika hari pelantikan. Nah, di hari pelantikan itu yang saya perhatikan waktu itu adalah harapan yang begitu tinggi bahwa Pak Jokowi ini akan bisa ya dalam tanda petik menjadi mesias politik gitu untuk bangsa ini gitu. Nah, saya waktu itu agak terenyuh juga, saya pikir Pak Jokowi ini manusia biasa gitu. Yang harus dia juga punya kekurangan dan punya kelemahan. Saya pikir ini harus di-manage dengan betul gitu. Nah,
tentu harapan yang begitu tinggi ini ya ketika di dalam proses ada kesalahan-kesalahan dikit atau bukan kesalahan tapi ada hal-hal yang kurang-kurang dikit itu pasti akan menimbulkan dinamika yang luar biasa. Kalau kami di politik, saya sebagai bagian dari partai politik itu udah biasa gitu. Tapi saya tahu juga misalnya teman-teman relawan seperti tadi Mbak Rati sampaikan, ini kan relawan ini kan lebih pada kumpulan ya. Mereka bukan orang-orang yang profesional di bidang politik, tapi mereka punya harapan, mereka punya keinginan yang luar biasa untuk memberikan yang terbaik gitu. Sebenarnya dari PDIP sendiri ini masih gather para relawan ini nggak sih? Atau mengkoordinir secara langsung lah misalnya? Iya, buat partai itu sangat terbuka gitu. Kita welcome betul kalau teman-teman ini melihat ini kita punya kepentingan yang sama. Kan teman-teman relawan ini kan di dalam politik kita bilang kawan taktis dan strategis kita dalam memenangkan Pak Jokowi kemarin. Karena dukungan utama itu dari PDI Perjuangan disupport oleh relawan, maka jadilah beliau jadi presiden. Ya, maka Jokowi tidak akan bisa jadi presiden tanpa relawan. Tapi sebenarnya apakah relawan ini harapannya kemudian dapat diwujudkan oleh Presiden Jokowi? Nah, nanti kita akan temukan jawabannya setelah jeda berikut ini.